Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ta'allumi wa arsala bi ta'liminal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi yas'alul aba'ahal anqadhu minal jahlil azwajabal abna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi akhbara anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi rijalun wa nisa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan maghfirahnya semoga Allah curahkan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati penata acara, Ketua DKM beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, Ketua RW beserta staf, para hujaj, para asatid, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, bini sepuh, hadirin kaum muslimin wal muslimat, warga Geraha Lestari yang telah Allah muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan luang waktu kepada kita dan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga masih mampu kita melaksanakan tugas sebagai muslim, sholat subuh berjamaah dan mengkaji membahas bersama-sama di masjid yang telah Allah muliakan, Masjid Nurul Hidayah. Mari kita mulai saja kajian kita. Masih surat An-Nisa. Allah memberitahu ayat 39 gitu. Ternyata ayat 40 ya. Setelah, karena emang di sini nggak ada tanda berhenti ayat, ada ayat yang keberapa nggak ada. Setelah renung dipikir itu ayat yang keempat 140. Jadi ingatnya kemarin itu munafik itu ada amali, ada i'tiqadi. Nah itu yang berat. Kalau tidak bertaubat sampai mati, sampai meninggal dunia tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat, maka Allah akan memberikan ampunan, menghapus dosa-dosa kemunafikannya, karena penyesalan
mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Maka di dalam ayat yang ke-40 masih kisah cerita munafik dan kafirin yang paling Allah tegaskan kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai terpengaruh rayuan munafik, tipu daya kafir. Ini diingatkan oleh Allah di ayat yang ke-40, 140 ini. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzalna 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum. Secara harfiah Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum, waw atot qadnya faidah litahqiq, jelas, nyata, itu namanya tahqiq. Nazala kalimat fi'il madhi. Jadi kalau diartikan secara harfiah, ke dalam bahasa Indonesia, sungguh telah kami turunkan kepadamu fil kitabi. Jalaluddin Suyuti menafsirkan Qur'ani. Jadi sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad fil kitabi, di dalam kitab Qur'an. Berarti yang dimaksud umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di masa itu masih ada utusan Allah, masih bisa bertanya langsung, bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, salaman. Nah sekarang kita tidak bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Harus bagaimana? Berarti kehati-hatian umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berteman, berkawan dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, maka kewaspadaan itu harus benar-benar waspada agar jangan tertipu, terbujuk rayu dengan bujukan dan rayuan terhadap golongan mukmin.
Kenapa? Karena aturannya telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140. Dan insya Allah berpegang teguh kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak lupa untuk membahasnya, kalau lupa mohon maaf gitu ya. Jadi wawnya waw atop qad faidah lit tahqiq nazala kalimat fi'il madhi lamun diartikeun ka bahasa Sunda jeung sanyana cek Allah kaula teh geus nurunkeun ka arajeun tina kitab Quran. Jadi Allah telah menurunkan buat umat Nabi Muhammad, wabil khusus yang sudah beriman dan tidak lepas yang belum beriman agar segera beriman. An idza sami'tum ayatillah, bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, tanda-tanda keesaan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Dibacakan, maka dengarkan, renungkan, perhatikan, amalkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kenapa? Jangan sampai serupa dengan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Ketika Rasulullah belum hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, turun ayat dibacakan, yuk paru biha, maka dikufurkan ayat-ayat Allah, tanda keesaan, kekuasaan, keperkasaan Allah, maka oleh musyrikin Quraisy dikufurkan. Wa yustahja'u biha, bukan hanya dikufurkan, diolok-olokkan. Berarti mereka kufur kepada keesaan, keperkasaan, kemahakuasaan Allah, dan mereka mengolok-olokkan, menghina. Jangankan menghina Allah, menghina makhluk Allah nggak boleh, gitu kan? Ini mah sang kholik, yang diejeknya, yang dihinanya, yang maha kuasa, menghina, mengejek hamba Allah, enggak boleh. Kadang-kadang
kalau udah lepas kontrol, udah nyebut kepada manusia itu udah kampret. Banyak bahasa-bahasa yang tidak sesuai, yang tidak patut diucapkan kepada sesama makhluk Allah. Kenapa? Wajib saling menghargai, saling menghormati. Ini di Makkah. Begitu ke Madinah, ke Yasrib, itu yang mengejek, menguburkan, mengolok-olokkan ayat-ayat Allah, itu golongan Yahudi yang munafik, kufur kepada Allah. Cuman kalau i'tiqadi itu Zuharul Islam wakit manul kufri. Kalau munafik i'tiqadi menzuhirkan Islam, menyembunyikan sifat kekafiran. Kalau a'malik iza ahdasa kadzaba, apabila bicara dia dusta, bohong, itu munafik amali. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji jalir janji. Itu yang kedua, munafik amali. Satu, apabila bicara dusta, bohong. Apabila janji jalir janji, munafik amali. Apabila diberi kepercayaan, wa idza tu'mina, apabila diberi kepercayaan, khana, ya khianat, gitu. Itu munafik amali. Memang di dalam ayat ini min syagil umum. Kenapa? Walaupun muslim, jangan bergaul dengan orang munafik, ketularan sifat-sifatnya. Bergaul dengan orang kafir, serupa pahamnya. Kenapa? Am idza sami'tumul Qur'ana, apabila mereka nih yang mukmin mendengar ayat Quran, yuk parubiha, karena temannya nih yang menguburkan, tidak percaya kepada ayat Allah, wa yustahza'u biha, dan mengolok-olokannya, didiamkannya saja, malah ketawa-ketawa duduk bersama. Ini nggak boleh, itu namanya ketular. Ya, penyakit mas, penyakit apapun kalau nempel, bersentuhan, berdekatan, bukan hanya COVID aja, gitu kan? Ya, maaf, penyakit lepra nular nggak? Nular. Penyakit nipah pun bisa jadi nular. Makanya jangan sampai ketularan. Jadi kalau udah ayat Allah dikufurkan, diolok-olokkan, larangan dari Allah, cegahan dari Allah,
Maka fala taqudu sehat lamnya kaidah linahyi. Kalau ini ayat-ayat Allah sudah dikuburkan, diolok-olokkan karena teman dekat, apalagi itu yang paling populer sebutan anak muda, setia kawan. Kalau anak muda selain teman dekat, setia kawan itu ada bahasanya apa itu? CS gitu ya. Nah, gitu kan. Maka jangan dibiarkan. Bagaimana? Fala taqudu ma'ahum. Allah menegaskan fala taqudu. Maka wahai orang-orang yang beriman, baik tua, muda, remaja, putra, remaja, putri, fala taqudu ma'ahum. Kalau ayat Quran sudah dikuburkan, sudah diolok-olokkan, maka kalian jangan sampai berani duduk ma'ahum beserta mereka. Jangan duduk bareng dengan mereka. Kenapa? Karena penyakit nifaq itu nular. Kalau penyakitnya nular, ismenya, pahamnya nular, jelas kita ketularan dosanya. Maka dengan tegas Allah melarang. Sampai kemana? Jangan menyertai mereka. Hatta tahudu fi hadisin ghairi. Sehingga sampai mereka menceritakan cerita-cerita yang lain, bukan cerita mendustakan, mengingkari ayat Allah, bukan cerita mengolok-olokkan ayat Allah. Kalau udah cerita lain boleh kembali duduk lagi di situ, menyertai mereka. Berarti Allah Maha Adil. Iya, kalau diolok-olokkan, diingkari, maka jangan tinggal diam. Paling tidaknya keluar dulu. Jangan sampai kita mendengarkan ayat yang diingkari, yang diolok-olokkan, padahal itu pedoman kita. Kenapa? Rasulullah di dalam doanya, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati hiya ma'asi wa aslih li akhirati allati hiya ma'ati. Nah, berarti doa ini mah kalau mau dijamakkan boleh, karena kita jadi imam istighosah, jadi imam sholat. Kenapa? Nah, itu imam bijaksana, kecuali doa yang waris.
tetap harus dibaca sesuai dengan bacaan Rasulullah. Imam kita tadi dengan suara yang merdu, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Inna ini huruf taukid, huruf yang mengukuhkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, meyakini Tuhan kami Allah, Tsumastaqamu, istiqomah keyakinan kepada Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat di atas langit ke permukaan bumi, bikin mahalakoh. Apa kata malaikat? Allah takhafu, ingat, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absiru, bahagialah. Itu kenapa? Karena doanya, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunyana alladhi huwa na'asuna wa aslih lana al-akhiratana allati hiya ma'aduna. Ya Allah, ya Tuhan kami, aslih lana, beri kami kekuatan, perbaiki akidah kami sehingga kami kuat memegang akidah yang sebenar-benarnya, keyakinan kepada Allah. Memegang dinana itu undang-undang yang kami anut, undang-undang yang Allah turunkan sesuai dengan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, harus istiqomah sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pun menghadapi sakaratul maut, kata malaikat, Allah takhafu, jangan takut, ya, jangan khawatir meninggalkan anak bini, wala tahzanu, jangan sedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahagialah dengan sambutan surga penghuni surga bidadari. Istrimu nanti akan menyusul ke surga. Kalau peribahasa setia, seia, sekata, sehidup, beneran enggak itu? Hah? Saya rasa seia, sekata mah mungkin. Senang bersama, susah bersama. Kalau mati bersama mah rasanya susah, jarang. Maaf ya, itu almarhum, almarhumah, almarhumah. Aja itu saking setianya kepada suaminya. Orang Cilenggang, telepon ya, itu suaminya sepupu istri saya. Yang meninggal duluan itu istrinya, maka saya sebut almarhum. Pas 3 hari istrinya, malam ketiga harinya yang tahlil
udah selesai. Oh, belum mulai tahlil. Ketiga malamnya itu. Nenek saya dipanggil masuk ke rumah, ke kamar. Itu udah bangun, duduk, pesan kata saya tenang aja, yang menjalankan tahlil yang enak. Nah, itu selesai, ya selesai pesannya meninggal dunia. Tuh. Itu seia sekata sehidup, ya, malam ketiga suaminya ngikutin. Kalau malam pertama, hari pertama, padahal dia masih ngiring itu jenazah. Kenapa? Mungkin di dalam hatinya itu sama-sama ingin bareng di dunia, ingin bareng di alam barzah. Maka ada lagi, nggak beda hari itu. Pagi sekitar kurang lebih jam 11, jam 12 suaminya meninggal. Sorenya istrinya itu almarhum almarhumlah Yai Guru saya. Sore harinya istrinya. Itu lagi, ada lagi yang kedua. Yang hari suaminya, sore harinya istrinya. Dua orang itu. Iya sekata. Enggak lama mati ikut mati, udah takdir Allah. Tuh, pala taqudu ma'ahum. Jadi tua muda pejabat rakyat biasa. Pengusaha sebagainya. Fala taqudu ma'ahum. Jangan duduk beserta mereka kalau yang dibahasnya ada ayat-ayat Allah yang diingkari, ada ayat-ayat Allah yang diolok-olokkan. Sampai kemana? Hatta tahudu bihadisin gairi. Boleh balik lagi kalau ceritanya udah cerita yang lain, tidak mengingkari ayat Allah, tidak mengolok-olokkan ayat Allah, boleh lagi duduk bersama. Kenapa? Itu doa, ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amruna. Ya Allah, berikan kemaslahatan, kebaikan di mana agama, undang-undang yang telah Engkau turunkan yang kami pegang teguh. Wa ismatu amruna, karena din ini, undang-undang ini pedoman hidup kami sampai akhir hayat kami, tetap tidak melepaskan undang-undang aturan. Makanya waqad najala, sejak diturunkan ila yaumil qiyamah, Allah yang menjaminnya. Makanya orang yang berpegang teguh, innal ladzina qalu rabbuna tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika sakaratul maut, malaikat memberikan
Wah jangan takut menghadapi sakaratil maut, jangan khawatir meninggalkan keluarga. Nahnu auliyaukum, kami pembimbingmu fil hayati dunia, sejak hidup di dunia, wa fil akhirah, dan sampai mati jadi teman di alam barzah. Ini teman yang baik masuk ke dalam kubur, yang selalu membela. Makanya kalau manusia mati, yang ikut masuk kubur itu cuma dua. Satu amal soleh, dua amal soleh. Amal soleh masuk ke dalam kubur, ke alam barzah, selalu setia menemani sampai ke alam mahsyar, alam perkumpulan. Kenapa? Yauma idzi yasdurun nasu astatan liwrau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia. Bagaimana? Astana, berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena hidup di dunia berkelompok enggak? Berkelompok, melihat amal, catatan amal, balasan amal, itu pun berkelompok. Kenapa? Ada golongan mukmin, ada golongan munafik, ada golongan kafir. Itu kelompok-kelompok itu liyarau a'malahum. Makanya Allah tegaskan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan." Barang siapa yang berbuat amal baik walaupun sekecil biji jarah, amal kebaikannya pasti ketemu balasannya di alam akhirat. Ya kalau turunnya di Indonesia mah mungkin. Yang paling kecil itu di Indonesia biji apa? Biji sawi. Ya. Mungkin sekecil biji sawi itu akan ketemu oleh golongan, tapi non muslimnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di dunia merasa aman, merasa paling pintar. Padahal itu nantinya akan ketemu. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kepada golongan mukminin ketika hidup di dunia dibimbing, dijaga, diraksa dengan perintah Allah. Jagalah wahai malaikat, orang ini benar-benar istiqomah menyatakan qalu rabbunallah. Maka sampai akhirat, sampai masuk surga ditemani terus tuh. Kalau amal soleh, amal salah masuk ke dalam kubur, itu amal yang membahayakan, yang selalu memburu, mengejar, membahayakan kita dari alam kubur, alam barzah sampai alam akhirat. Makanya ketika matinya ada yang diistirahatkan oleh Allah, berarti husnul khotimah. Ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Berarti kalau ini husnul khotimah,
itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mulang ke rahmat Allah dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kalau mulang diistirahatkan sejenak, kemudian dipanggil lagi, ditanya oleh munkar nakir, berarti pulang menghadap azab Allah, bukan innalillahi rahmatullah, bukan. Laknat Allah. Kenapa? Innakum idzan mislahum. Jikalau duduk bersama, padahal di dalamnya mengingkari ayat Allah, mengolok-olokkan ayat Allah, tetap di situ. Jikalau perbuatan kalian demikian, perbuatan umat mukminin umpama begitu terus setiap harinya, padahal itu ayat diolok-olokkan. Idzan mislahum fil maksimi, maka sesungguhnya tidak ada bedanya kalian dengan mereka. Gitu. Tidak ada bedanya golongan mukminin dengan kafirin, dengan munafikin, padahal mengingkari ayat Allah, menghinakan, mengolok-olokkan ayat Allah, tapi tidak keluar dari tempat duduk, tidak ada bedanya, sama-sama berbuat dosa. Cari kehidupan lah, iya. Wa aslih lana dunyana alladzi huwa ma'asi. Karena dunia tempat mencari kehidupan, tapi ada aturan, yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, kan gitu. Maka kenapa tujuannya wa aslih lanal akhiratan allati yama'anti, perbaiki, luruskan jalan untuk kami pulang ke akhirat menghadap kepadamu ya Rabb, itu mendapatkan ridhomu, kan gitu. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kenapa? Ingat, wajah api hadisin, datang sabda Rasulullah, kata Rasulullah, mayu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya adanya hari pembalasan, hari kemudian, hari akhirat, hari yang terakhir, ahli surga bersenang-senang selamanya, selalu senyum di dalam surganya Allah. Ahli neraka selama-lamanya selalu nangis di dalam neraka karena mendapat azab Allah. Makanya barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan percaya ada hari pembalasan, fala yajlis ma'ahum. Ingat, kalau ayat Allah sudah diingkari, kalau ayat Allah sudah didustakan, diolok-olokkan,
maka keluarlah kamu kalau benar ngaku iman. Fala yajlis maksudnya fala taqudu ma'ahum. Kenapa? Jangan duduk bersama mereka. Wa fihi yudarunal khamar. Duduk bersama sedangkan di meja itu diedarkan khamar, minuman yang memabukkan. Kata Rasulullah, kalau benar-benar beriman kepada Allah, maka hati-hati ketika hidup di dunianya. Jikalau ingin selamat mendapat kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Kalau tidak keluar, tetap duduk bersama, ingat ancaman Allah. Innallaha sesungguhnya Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam perkumpulannya. Makanya kalau ketularan ini bisa campur tempatnya. Kenapa? Fil uqubati, balik menghadap Allah itu fil uqubati wa nakabi wal gislim wal aglali wal gislim. Ulang menghadap Allah di dalam siksaan yang sangat menakutkan. Wal aglali dengan belenggu rantai. Wal gislim wal hamim ketika haus. Dahaga diberikan minum karena minta minum, tapi bukan teh manis ini ya. Ini halal, masih hangat. Maka minumannya diberikan itu nanah yang mendidih. Begitu ditanggal kulit daging wajah rambut teruang di dalam perut. Itu ancaman Allah. Ini di dalam ayat yang ke-140. Maka hindari pertemanan dengan orang munafik, perkawanan, kesetiakawanan, hindarkan. Ya, harus tahu aturan. Baik nifaknya, munafiknya, munafik amali. Munafik amali apabila bicara dusta, apabila janji jalir janji, apabila diberi kepercayaan khianat. Kalau ini tertanam ke dalam lubuk hati, makmur gemah ripah loh jinawi rakyat Indonesia.
Kenapa? Sepeser pun enggak ada yang memperkaya diri, kelompok, golongan. Berarti enggak ada maling yang halus bahasanya korup. Enggak tuh. Kenapa? Karena enggak bakalan ada yang khianat. Kenapa? Kalau khianat itu ancamannya disatukan dengan kelompoknya. Alladzina yatarabbasuna. Nah ini pun alladzina badalun minal ladzina qablahu. Jadi badal dari kalimat ayat innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma jadadu kufron. Berarti masih cerita munafik ini panjang ya. Makanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita amalkan sama-sama. Jikalau terdapat kesalahan, bukan tafsir ini yang salah, dari manusia biasa. Bisa jadi salah baca, salah menyampaikan. Tapi naudzubillah jikalau jadi salah paham, salah pemahaman. Jadi lewat kajian ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan iman Islam, ketawakalan kita berubudiyah kepadanya, sehingga mewariskan anak cucu keturunan kita dijadikan anak cucu keturunan yang soleh dan solihah, sehingga menjadikan wasilah kepada nenek kakeknya, saudaranya yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu apa yang kami minta, kami pohonkan, terimalah permohonan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Waktu bangalaina, berikan pengampunan kepada kami. Memang kami masih banyak dosa. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Rabb Maha penerima pengampun, Maha memberi pengampunan kepada seluruh hamba-hambamu yang minta ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la ta'minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.